Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan, sobat Bangsol semuanya yang di rumah? Alhamdulillah. Selamat siang ya semuanya. Kalau mau makan kue, kesini main. Kita kasih kue. Oke, mau main ke rumah, kita kasih kue. Jangan lupa di like ya, di komen, subscribe dan share. Oke, kawan-kawan kalau mau makan kue kesini. Oke. Alhamdulillah hujan ya dari pagi kawan-kawan di Jakarta Utara. Di Cilincing ya. Hujan-hujan gini enaknya makan nasi uduk sih kayaknya yang hangat-hangat gitu ya. Apalagi nasi yang gitu, apa yang baru mateng. Ya, nasi yang baru mateng, nasi uduk pakai lauknya ini semur telur kek atau sambal telur kek atau semur jengkol kek atau sambal teri kek gitu kan. Sambal teri tapi sambal teri nasi uduk apa nasi lemak ya? Kayaknya nasi lemak deh. Oke, ngomong-ngomong nasi uduk kawan-kawan. Di sini ada seorang wirausaha dari penjual nasi uduk. Alhamdulillah sekarang beliau sudah memiliki 4 cabang. Nasi uduk namanya nasi uduk merah putih. Kita panggil Pak Joko. Pak Joko, masuk Pak Joko. Assalamualaikum, Bang Sol. Apa kabar? Ternyata sudah datang sampai sini. Ayo, silakan. Ayo, silakan, duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Tuh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, sehat kabar saya Bang Sol. Alhamdulillah. Silakan perkenalkan namanya, usianya, asalnya dari mana Bapak? Nama saya Pak Joko. Usia saya 43 tahun. Asal saya dari Kalimantan, Pak. Iya, dari Kalimantan. Alhamdulillah. Pak Joko. Ye, saya lihat apa deskripsinya, biografinya sebagai seorang penjual nasi uduk. Bener? Usahanya apa, Pak? Alhamdulillah, Bang Sol. Sampai saat ini saya masih menekunin jualan nasi uduk. Ya, Bapak menjalankan usaha nasi uduk ini sudah berapa lama, Pak? Kalau jualan nasi uduk itu kira-kira saya sudah 20 tahun lah. 20 tahun. Masya Allah, lama juga ya, Pak? Iya. Dari waktu masih bujang dulunya ya, saya tekunin jualan nasi uduk. Alhamdulillah, sampai saat ini masih berjalan, Bang Sol. Terus ngomong-ngomong nih, Pak, kenapa Bapak terinspirasi gitu untuk berjualan nasi uduk? Kenapa tidak berjualan yang lain? Otomatis secara otomatis Bapak ini seorang laki-laki, gitu kan? Seharusnya gengsi dong, masa seorang laki-laki jual nasi uduk, gitu kan? Tanggapan Bapak apa, Pak? Ya, kalau untuk inspirasi ya, kata Bang Sol tadi, kenapa saya terinspirasi jualan nasi uduk? Ya, gimana ya? Keturunan mungkin Bang Sol ya, keturunan. Iya, karena ibu sama bapak saya, sama nenek saya dulunya bisa ini bikin nasi uduk. Ya, nasi uduk. Tapi mereka di kampung. Saya kan jualannya di Jakarta. Tapi kalau di kampung saya sana itu namanya nasi lemak. Ya, alhamdulillah semenjak saya menjalani nasi uduk sampai saat ini ya, dari awal saya kerantau dari Kalimantan ke Jakarta, masih tetap nasi uduk yang saya jalanin. Alhamdulillah sekarang sudah 4 cabang Bang Sol. Iya. Nasi uduk saya namanya merah putih. Iya, nasi uduk merah putih. Pak Joko, apakah dengan berjual nasi uduk membuat perekonomian keluarga Anda baik-baik saja? Alhamdulillah, Bang Sol. Ya begitulah ya, nama juga orang hidup ya Bang Sol ya. Pasti akan selalu ada masalah ya. Ya, sebagaimana kita menyikapinya saja Bang Sol. Alhamdulillah perekonomian keluarga saya dengan berjualan nasi uduk lumayan terbantukan ya. Saya tidak memikirkan seberapa besar penghasilan, yang penting cukup buat yang kerja ya. Di rumah ada 8 orang yang kerja ya. Anak saya 3 yang sekolah. Istri saya sampai saat ini masih mensupport saya untuk berjual nasi uduk, alhamdulillah. Karena ya cukup terbantukan lah ekonominya. Iya. Apakah pada saat-saat tertentu nih, pada hari-hari tertentu, kalau penjualan tuh bisa kadang naik, kadang turun, itu gimana, Pak?
Kadang kan ada naik turun tuh penjualan itu pada saat-saat apa aja gitu. Apakah saat hujan dan panas itu juga menentukan gitu kah? Apakah karena ini tanggal tua, tanggal muda gitu kan, kayak saya kan tukang jual kue nih, gitu kan. Itu kalau hujan atau panas itu berpengaruh juga gitu. Kalau musim hujan agak ngedrop gitu. Kalau nasi uduk gimana Pak? Ya pada saat kondisi tertentu ya Bang Sol ya, berjual nasi uduk itu ya diperhatikan sajalah. Di saat tanggal-tanggal tua gitu, ya memang omset agak menurun gitu. Ya, tapi kan kita sudah mempersiapkan di awal bulan tuh. Kita sudah mengepul di awal bulan bagaimana omset meningkat. Di saat pelanggan-pelanggan kita kan banyaknya karyawan-karyawan swasta, buru-buru pabrik, PNS yang berangkat kerja, anak-anak sekolah. Iya. Jadi kan tahu sendirilah kalau karyawan pabrik, buru-buru, pegawai pemerintahan di awal bulan gajian, di akhir bulan udah menipis. Jadi kita juga ikut menipis. Kalau musim hujan dan panas enggak stabil, alhamdulillah stabil ya. Masalahnya tanggal tua tanggal muda, tapi ya nggak terus-terusan juga lah. Tanggal muda tanggal tuanya, kadang-kadang tanggal tua juga penjualan bagus. Kalau di tanggal muda kadang agak turun, nggak tahu apa penyebabnya. Tapi ya selama ini ya begitulah ya, masih stabil kok alhamdulillah. Bapak, eh, apa Pak harapan Bapak ke depannya terhadap usaha yang sudah berjalan saat ini Pak Nasi Uduk? Tanggapan Bapak apa? Ya harapan saya ke depannya, nasi uduk saya ini banyak dikenal sama orang. Ya, ya, saya tidak menaikkan harga, walaupun harga bahan pokok naik ya saya tetap harga stabil segitu-gitu aja udah. Kan saya di sini tidak mengambil keuntungan yang besar, yang penting kita pelanggan senang ya. Kita juga megang uang tiap hari ya. Ya sesuai dengan kantong pelanggan lah, nggak mahal-mahal amat, standar biasa kok, kayak nasi uduk biasanya yang diganggang Bang Sol. Iya. Ya, sejarahnya nasi uduk itu, saya sebagai seorang pedagang nasi uduk, ya sedikit tahulah sejarahnya Bang Sol ya. Nasi uduk itu sebenarnya khas kuliner Betawi. Ya, pada saat itu di Jakarta pada abad ke-20. Ya, tetapi perpaduan gitu dari budaya Melayu juga. Yaitu kalau di Melayu itu kayak di Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung itu namanya nasi lemak. Iya. Tapi di Jawa juga ada. Itu namanya sego gurih. Jadi perpaduan antara itulah. Jadi adat Betawi ya, terus nasi lemak dari Melayu sama di sego gurih dari Jawa. Iya. Tapi sejarah lain juga mengatakan Bang Sol, konon nasi uduk itu dulunya itu adalah pengaruh kuliner dari bangsa Arab. Iya. Dari bangsa Arab Bang Tionghoa gitu dibawalah ke Jakarta ya. Dulunya masih Batavia. Iya, masih Batavia. Nah, inilah cikal bakal yang namanya nasi uduk itu berawal dari daerah kebun kacang namanya yang ada di Tanah Abang. Nah, itu Tanah Abang ada kebun kacang. Itu nasi uduk kebun kacang itu dari mana? Ya dari Tanah Abang. Iya. Menyangkut asal usul juga ada ini juga apa? Ada tradisi ya hidangan adat istiadat dulunya, yaitu itu berupa syukuran untuk perayaan-perayaan upacara adat. Terus dikaitkanlah dengan istilah-istilah susah orang zaman dulunya, masa pada lampau. Iya. Tapi pada masa kini berevolusi menjadi simbol kebersamaan nasi uduk. Ya. Nah, nasi uduk dan nasi lemak serupa, tapi tidak sama. Keduanya memang sama-sama gurih karena mengandung santan. Ya. Kalau nasi uduk itu kaya akan rempah ya, seperti daun salam, serai, cengkih, pala, kayak gitu. Lebih lauknya lebih ke semur-semuran gitu. Misalnya kan kayak semur tempe, semur telur, semur jengkol. Nah, itu. Sambalnya pun sambal kacang kan kalau nasi uduk ya. Nah, beda lagi dengan nasi lemak. Kalau nasi lemak itu dia lebih ke harum baunya. Iya, lebih ke harum karena mengandung ini daun pandan dan jahe. Kadang pun pakai kayu manis kadang-kadang ya.
Terus sambalnya itu khas, sambalnya itu bener-bener sambal gitu. Ya, sambal kayak apa ya? Kayak sambal biasa pada umumnya lah. Cuman membedakannya pada nasi uduk itu sambal kacang. Heeh. Nah, kalau lauknya untuk nasi lemak itu berupa ini ikan teri ya, ikan teri goreng dicampur kacang tanah gitu. Terus kadang dicampur timun ya. Kalau telur, masalah telurnya ya paling bedanya kalau di ini apa nasi lemak itu telurnya kadang telur bus ya. Kalau di nasi uduk itu telurnya telur disambelin atau disemur. Kalau telur dadar iris sama, telur dadar iris juga ada, di lemak juga ada telur dadar irisnya. Malahan di nasi lemak itu lebih dominannya ke ini telur dadar iris. Ya, saya tidak mengatakan ya, saya tidak berandai-andai bahwa nasi uduk atau nasi lemak itu cuma ada di daerah bagian Sumatera, Malaya, Bangka Belitung, bagian Melayu nasi lemak dan nasi uduk hanya ada di Betawi. Enggak. Karena setiap daerah-daerah itu pasti mempunyai kesamaannya itu seperti nasi uduk, nasi lemak. Cuman kita nggak tahu namanya apa. Cuma yang di Indonesia ini yang dikenal cuma nasi uduk gitu. Karena kita berada di ibu kota. Jadi di ibu kota ini banyak media-media, banyak karyawan-karyawan pemerintahan, pegawainya ada di Jakarta banyaknya. Jadi terkenalnya hanya di Jakarta nasi uduk. Di mungkin di Sulawesi juga ada nasi seperti nasi uduk ini, saya yakin pasti ada ya. Karena di Sulawesi juga ada beras ya. Di Indonesia ini rata-rata semuanya punya beras ya. Beras dimasak menjadi nasi ya. Nasi nanti tinggal diolah, mau dimakan pakai lauk atau mau diolah. Kalau diolah mereka di Indonesia ini pohon kelapa tumbuh banyak. Di setiap pulau juga punya pohon kelapa. Jadi kelapa bisa disantan. Ya, punya rempah-rempah. Setiap daerah juga punya rempah-rempah, khas rempah-rempah masing-masing. Jadi semua daerah ini sebenarnya mempunyai yang namanya nasi uduk dan nasi lemak. Kayak gitu. Cuman kita nggak tahu namanya apa. Cuman yang lebih terkenal yaitu adalah nasi uduk karena ada di ibu kota. Oke. Baik Pak Joko, terima kasih sudah datang ke sini, sudah mampir ke tempat saya ya, di acara apa channel YouTube-nya Bang Sol Inspirasi buat kawan-kawan di rumah. Semoga dengan kedatangannya Pak Joko tadi bisa menginspirasi Anda untuk berpikir ulang lagi ya. Selama ini kalian hanya diam-diam saja atau tidak mau bergerak gitu. Sedangkan peluang usaha di luar sana tuh banyak. Contohnya Pak Joko datang-datang dari Kalimantan sana, jauh-jauh dari Kalimantan sana ya, datang ke Jakarta. Beliau waktu itu masih umur 23 tahun dengan berjualan nasi uduk dan alhamdulillah sekarang beliau sudah berkeluarga, memiliki 3 orang anak, 1 orang istri ya Pak ya. Apa mau nambah lagi Pak? Tidak ya Pak ya. Oke, sekarang beliau memiliki 4 cabang nasi uduk, nama nasi uduknya nasi uduk merah putih. Oke. Dan memiliki 8 orang karyawan. Alhamdulillah 8 orang ini merasa terbantukan oleh Bapak ya Pak ya. Alhamdulillah ya dengan kehadiran Bapak di Jakarta ya membawa hal-hal yang positif bisa membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih Pak Joko ya. Pak Joko kalau mau kue silakan diambil. Ya, ini kalau Pak Joko mau ambil semua juga ke Bapak nih dibagikan ke orang-orang di rumah nih. Ini jangan lupa Pak Joko channel YouTube saya nih ya, Bang Sol Inspirasi ya, di subscribe, di like, komen, and share. Oke, makasih Pak Joko ya. Makasih banyak kuenya Bang Sol. Aduh, nah, kawan-kawan di rumah nih dapat oleh-oleh kue dari Bang Sol ya setiap main ke sini. Kayaknya bakal dikasih kue nih. Ada apa nih? Ongol-ongol sama dadar gulung. Apalagi nih? Ada kue lapis, PP sama dadar gulung. Ini ada stikernya Bang Sol Inspirasi. Waduh, nih jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Waduh, makasih banyak Bang Sol ya. Ini kue-kuenya nih. Ada